Selamat datang di Pertukaran Pandangan. Kita hari ini berhadapan dengan dilema yang cukup pelik ya, yang dibawa oleh AI. Kemampuannya menciptakan gambar-gambar wanita yang tampak begitu begitu nyata. Teknologi ini jelas memicu pertanyaan mendasar tentang batas inovasi, terus juga tanggung jawab etis kita, dan bagaimana kita sebagai masyarakat menanggapinya. Diskusi kita kali ini berangkat dari materi sumber yang ya menyoroti isu ini. Pertanyaan intinya mungkin begini. Bagaimana kita menyeimbangkan potensi luar biasa dari AI pencipta gambar ini dengan keharusan menjaga etika dan tanggung jawab sosial? Nah, saya di sini akan berargumen bahwa AI ini adalah katalisator kuat untuk inovasi dan ekspresi kreatif. Sementara saya akan lebih menyoroti sisi lainnya. Ada resiko etis yang menurut saya serius, potensi penyalahgunaan yang mengkhawatirkan, dan dampak sosial yang perlu kita perhitungkan secara mendalam. Oke, saya pribadi melihat teknologi ini sebagai semacam revolusi kecil dalam dunia kreativitas. Coba bayangkan bagaimana ini memperdayakan seniman, desainer, bahkan individu tanpa latar belakang seni formal sekalipun. Mereka jadi bisa memvisualisasikan konsep, misalnya karakter game atau prototipe desain, dengan kecepatan dan biaya yang, wah, sebelumnya mungkin tak terpikirkan ya. Ini bukan sekedar alat bantu biasa, tapi berpotensi mengubah cara kita berpikir tentang penciptaan visual, gitu. Membuka pintu bagi bentuk ekspresi yang benar-benar baru. Kalau kita menganggapnya sebagai, katakanlah evolusi dari alat kreatif sebelumnya, kayak kamera atau perangkat lunak desain, fokusnya seharusnya pada bagaimana kita menggunakannya secara positif kan? Perspektif soal pemberdayaan itu memang menarik, saya akui. Tapi saya tidak bisa mengabaikan adanya jurang etis yang menurut saya cukup menganga di sini. Resiko penyalahgunaan ini bukan teoretis lagi ya. Pembuatan gambar eksplisit non-konsensual untuk tujuan jahat, entah itu perundungan, pemerasan, itu adalah ancaman nyata yang difasilitasi teknologi ini secara masif. Terus lebih jauh lagi, kita juga bicara soal dampak psikologis. Gambar-gambar AI ini seringkali mengabadikan standar kecantikan yang sempit, kadang tidak realistis dan terobjektifikasi. Paparan terus-menerus citra seperti ini, terutama pada generasi muda ya, punya potensi merusak citra diri dan memperkuat bias sosial yang berbahaya. Ini bukan sekedar ekspresi menurut saya, tapi sudah masuk ke pembentukan persepsi pada skala industri. Dan, jangan lupakan juga fondasinya. Etika data pelatihan AI yang seringkali masih abu-abu, banyak yang menggunakan karya orang lain tanpa izin. Jadi, siapa pemilik gambar yang dihasilkan? Pertanyaan ini kan belum terjawab tuntas. Iya, betul. Potensi penyalahgunaan itu memang nyata dan jelas harus ditangani, tentu melalui regulasi, pedoman etis, dan ya penegakan hukum. Tapi pertanyaannya, apakah risiko itu cukup besar untuk sampai menahan potensi transformatifnya? Bukankah banyak teknologi, coba kita lihat dari mesin cetak sampai internet, juga punya risiko serupa di awal kemunculannya? Mungkin fokus kita seharusnya pada bagaimana membangun pagar pengaman yang kuat, bukan malah membongkar mesinnya. Kita bisa mendorong penggunaan untuk seni, desain, pendidikan, sambil secara aktif memerangi penyalahgunaannya, gitu. Membangun pagar pengaman itu penting sekali, saya setuju. Tapi pertanyaannya lagi, seberapa efektif pagar itu bisa dibangun ketika teknologinya berkembang begitu cepat dan begitu mudah diakses? Skala dan kecepatan penyebaran konten AI ini menurut saya berbeda secara fundamental dari teknologi-teknologi sebelumnya. Kita tidak bisa hanya bilang, gunakan secara bertanggung jawab ketika alat itu sendiri dirancang untuk kemudahan replikasi dan penyebaran konten yang berpotensi merusak. Dampak sosialnya, terutama pada persepsi kolektif kita tentang citra wanita dan kecantikan, itu adalah konsekuensi yang, melekat pada kapabilitas teknologi ini sendiri, bukan hanya penyalahgunaannya oleh aktor jahat. Bagaimana kita mengukur kerusakan yang mungkin halus tapi meluas ini terhadap norma sosial kita? Itu yang sulit. Itu pertanyaan yang valid ya, tentang dampak kumulatifnya. Tapi kalau kita lihat lagi, bukankah seni sepanjang sejarah seringkali menantang, bahkan kadang mengidealkan sesuatu? Mungkin tugas kita bukan menyensor output AI-nya, tapi lebih ke arah mendidik literasi media yang lebih kritis di masyarakat. Supaya kita semua bisa memproses citra-citra ini, baik yang buatan manusia maupun AI,
dengan lebih bijak. Ya, sama seperti kita belajar memahami teknik persuasi dalam iklan atau katakanlah bias dalam pemberitaan kan? Pendidikan literasi media itu krusial, saya sangat setuju. Tapi itu tidak serta-merta menggugurkan pertanyaan fundamental tentang etika sumber data pelatihannya. Kalau sebuah model AI dilatih menggunakan jutaan gambar berhak cipta tanpa kompensasi atau izin yang jelas, apakah karya yang dihasilkannya bisa kita anggap etis, terlepas dari seberapa artistik hasilnya nanti? Isu kepemilikan dan keadilan bagi kreator asli ini adalah inti masalah yang tidak bisa dipisahkan dari diskusi tentang alat ini. Ini bukan sekedar detail teknis loh, tapi menyangkut integritas ekosistem kreatif kita secara keseluruhan. Oke, saya sepakat bahwa isu hak cipta dan etika data pelatihan itu memerlukan solusi hukum dan teknis yang ya harus jelas dan adil. Itu adalah area abu-abu yang memang mendesak untuk diatur. Namun, saya tetap berpandangan bahwa tantangan regulasi ini seharusnya tidak menghentikan kita sama sekali untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi positif AI sebagai alat ekspresi dan inovasi yang menurut saya kuat. Kita perlu menavigasi risikonya dengan hati-hati, bukan malah menghindarinya sama sekali. Well, kalau dari sisi saya berkesimpulan bahwa kehati-hatian yang ekstrem adalah sikap yang paling bertanggung jawab untuk saat ini. Risiko etisnya, mulai dari pelanggaran privasi individual hingga dampak psikologis skala besar, dan ya itu tadi, ketidakadilan dalam rantai nilai kreatif terlalu signifikan untuk dianggap sekedar kerikil kecil dalam jalan inovasi. Menemukan keseimbangan yang pas antara kemajuan teknologi dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan itu adalah tantangan utama yang terus terang belum terpecahkan. Jelas sekali ya. Kita ini berhadapan dengan isu yang sangat kompleks, di mana argumen untuk inovasi dan di sisi lain kehati-hatian itu sama-sama memiliki dasar yang kuat. Ketegangan antara potensi dan risiko ini kayaknya akan terus mewarnai pengembangan AI ke depannya. Betul, mempertimbangkan berbagai sudut pandang seperti yang kita coba lakukan hari ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memahami lanskap yang rumit ini. Dan saya kira masih banyak nuansa dan implikasi lebih lanjut yang perlu terus kita diskusikan dan dalami lagi dari materi yang ada. Mau mandi atau mau aku mandiin?